Halo, selamat bertemu kembali bersama saya Erlin. Melalui video ini, kita akan mempelajari tentang pendampingan permohonan akses kelola perhutanan sosial bagian 1. Tahap pertama dalam pendampingan permohonan akses kelola perhutanan sosial adalah identifikasi potensi wilayah dan potensi kelembagaan. Identifikasi potensi wilayah adalah kegiatan penggalian data baik data primer ataupun data sekunder dan informasi wilayah yang dilakukan secara partisipatif. Manfaat identifikasi potensi wilayah adalah 1. Tersedianya data dan informasi yang memberikan gambaran akurat mengenai potensi wilayah. 2. Tersedianya data dan informasi yang kelak diperlukan dalam proses pengambilan keputusan baik bagi pengembangan usaha tani maupun perencanaan kegiatan pembangunan kehutanan. Selanjutnya, sedangkan identifikasi potensi kelembagaan adalah kegiatan penggalian data baik data primer maupun sekunder, serta informasi kelembagaan kelompok tani hutan yang dilakukan secara partisipatif. Manfaat identifikasi kelembagaan adalah sebagai berikut. Tersedianya data dan informasi kelompok tani hutan atau KTH atau gabungan kelompok yang ada dalam suatu wilayah. Tersedianya data dan informasi yang kelak diperlukan dalam proses pengambilan keputusan baik bagi pengembangan usaha tani maupun perancangan kegiatan pembangunan kehutanan. Focus Group Discussion atau yang disingkat FGD adalah salah satu metode identifikasi potensi wilayah dengan cara pengumpulan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik. Tujuannya adalah untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal atau spesifik. Tahap kedua adalah pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif merupakan suatu metode pemetaan yang menetapkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan di wilayahnya, sekaligus juga akan menjadi penentu perencanaan pengembangan wilayah mereka sendiri. Ciri dari pemetaan partisipatif adalah 1. Melibatkan seluruh anggota masyarakat. 2. Masyarakat menentukan sendiri proses yang berlangsung. 3. Proses pemetaan dan peta yang dihasilkan bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya keempat, sebagian besar informasi yang terdapat dalam peta berasal dari pengetahuan masyarakat setempat. 5. Masyarakat menentukan sendiri penggunaan peta yang dihasilkan. Hasil dari kegiatan pemetaan partisipatif adalah peta suatu wilayah adat atau desa. Peta bagi masyarakat sangat penting, artinya sebab dapat digunakan sebagai kelengkapan advokasi untuk memagari wilayahnya sendiri dari pihak luar. Langkah pemetaan partisipatif sebagai berikut. 1. Persiapan. 2. Kunjungan lapangan. 3. Lokalatih. 4. Finalisasi peta. 5. Pengesahan peta. Untuk penjelasan lebih lengkap tentang langkah pemetaan partisipatif dapat dilihat pada modul pelatihan ini. Dalam praktek, tahapan partisipatif sebagaimana tersebut di atas sulit dilaksanakan. Untuk itu, penyuluhan kehutanan atau pendamping perlu melakukan verifikasi dengan teliti terhadap lokasi yang diusulkan oleh KTH atau gabungan KTH atau lembaga masyarakat sebagai calon lokasi kegiatan perhutanan sosial. Langkah verifikasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau yang disingkat BPKH, Balai Perhutanan Sosial dan Kementerian Sosial atau yang disingkat BPSKL, serta Dinas Kehutanan Provinsi untuk mencocokkan lokasi usulan dengan peta indikatif areal perhutanan sosial atau yang disingkat PIAPS. Demikian materi pelatihan pendampingan permohonan akses kelola perhutanan sosial bagian 1. Sampai bertemu di video pelatihan berikutnya.